Pemirsa, kasus Mirna yang tewas akibat kasus kopi sianida ini adalah kasus yang pertama kali persidangannya kemudian disiarkan langsung di media internasional maupun media nasional. Kita akan menilik lebih jauh bagaimana sebenarnya kronologi 7 tahun yang lalu kasus kopi sianida. Pertama kali tentunya pertemuan antara Mirna, Hani dan juga Jessica ini terjadi pada 7 tahun yang lalu, di mana pada saat itu ketiga sahabat ini sedang melakukan pertemuan reuni bersama karena ketiganya ini merupakan lulusan dari Australia. Kita lihat bersama pemirsa, kemudian juga bagaimana Mirna kemudian tewas akibat meminum kopi sianida atau kopi Vietnam yang dipesan langsung oleh Jessica. Mirna ini meminum kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica, kemudian Mirna menghembuskan nafas terakhir. Setelah itu, berdasarkan hasil otopsi pada tanggal 10 Januari 2016 ditemukan adanya pendarahan pada lambung dan juga Puslapor Polri ini menemukan ada 3,75 mg zat sianida di dalam kopi yang diminum Mirna. Racun itu bahkan sudah terdeteksi berada dalam lambung Mirna. Pada tanggal 11 Januari 2016 pemirsa, penyidik juga melakukan prarekonstruksi kematian dari Mirna Salihin. Kemudian juga turut melibatkan Jessica Kumala Wongso, dan kepolisian kemudian meningkatkan status penyelidikan kasus ini menjadi penyidikan. Pada tanggal 29 Januari 2016, usai dari gelar perkara dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan dari CCTV, kafe, kemudian keluarga dan juga pegawai, polisi pun kemudian menetapkan Jessica menjadi tersangka pada 29 Januari. Bahkan tanggal 30 Januari Jessica ini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Selanjutnya juga pemirsa, pihak pengacara dari Jessica Kumala Wongso mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan hasilnya berdasarkan pengajuan pra-peradilan, hakim memutuskan untuk menolak pra-peradilan dari Jessica Kumala Wongso. Setelah itu barulah kemudian sidang ini pertama kali dilakukan setelah berkas penyidikan Jessica dinyatakan lengkap, yakni pada tanggal 26 Mei 2016. Berikutnya 5 bulan Jessica menjalani sidang pertama dengan terdakwa, tepatnya pada tanggal 15 Juni dan sebelumnya pada tanggal 27 Mei, Jessica juga sudah ditahan di Rutan Perempuan Pondok Bambu. Setelah 5 bulan kemudian beberapa bulan berlangsung, pada tanggal 15 Juni 2016 hingga 20 Oktober 2016 ada sebanyak 31 kali persidangan. Dan juga dari pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan ada sejumlah saksi. Total tercatat pemirsa ada sebanyak 31 persidangan yang kita tahu bersama sejak 7 tahun yang lalu. Ini bahkan disiarkan setiap harinya, disiarkan setiap persidangan. Dan pada tanggal 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso kemudian divonis hukuman penjara 20 tahun. Majelis hakim menyatakan terdakwa Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana kepada Mirna dengan motif sakit hati karena dinasehati soal asmara. Jessica pun kemudian divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun, pemirsa. Terlepas dari kronologi yang kemudian tadi kita sudah lihat bersama, ada kemudian berbagai kontroversi terkait dengan kasus kopi sianida ini. Banyak yang kemudian kembali mempertanyakan, bahkan berspekulasi, benarkah memang Jessica Kumala Wongso ini adalah pembunuh sebenarnya dari Mirna? Kita lihat bersama bagaimana kontroversi dari kasus ini. Tanggal 6 Januari 2016 pemirsa, Mirna tewas usai janji bertemu dengan Jessica dan juga bertemu dalam rangka reuni bersama juga dengan temannya Hani. Dan Mirna kemudian meminum kopi di Olivier Cafe yang tepatnya berada di Jakarta Pusat pada saat kopi atau es kopi Vietnam itu dipesan langsung oleh Jessica Kumala Wongso. Kita lihat selanjutnya ada beberapa kejanggalan yang kemudian timbul. Kontroversi pertama terkait dengan autopsi pada tanggal 9 Januari 2016. Otopsi seperti diketahui pemirsa dengan cara mengambil sampel tubuh ini dilakukan di RS Sukanto. Kemudian ditemukan sianida
3,75 mg. Bahkan tadi disebutkan Pusat Laboratorium Forensik Polri ini kemudian menemukan memang ada zat sianida dalam lambung Mirna Salihin. Kita lihat kontroversi selanjutnya pemirsa. Ini adalah kontroversi dari saksi yang kemudian dihadirkan dalam 31 kali persidangan mulai dari tanggal 15 Juni hingga pada bulan Oktober. Selanjutnya juga hilangnya barang bukti. Ada celana jeans warna marun ini dipakai Jessica Kumala Wongso pada saat kejadian, di mana ini diduga tempat menyimpan dari zat sianida tersebut. Namun, barang bukti yang seharusnya sangat signifikan, sangat krusial, tapi hilang, tidak ditemukan kembali. Kita lihat selanjutnya, pemirsa. Selanjutnya, tidak dihadirkannya saksi kunci. Selain daripada saksi yang tidak melihat langsung, Jessica betul-betul memasukkan sianida ke kopi es Vietnam. Saksi selanjutnya, Sri Nurhayati yang disebut ini menjadi saksi kunci, ini juga disebut tidak hadir di dalam persidangan. Di mana saksi kunci ini hilangnya barang bukti yang juga menjelaskan adanya celana yang dipakai oleh Jessica Kumala Wongso. Ini adalah kontroversi dari para ahli di persidangan. Pemirsa, kita lihat bersama, ini merupakan para ahli yang sudah dihadirkan mulai dari persidangan pada bulan Juni hingga Oktober. Ada sebanyak 31 kali persidangan. Sejumlah ahli, mulai dari ahli toksikologi, kemudian ahli atau pakar hukum pidana ini juga dihadirkan. Kita ulas bersama. Slamet Purnomo yang merupakan dokter forensik pada tanggal 3 Agustus 2016, berdasarkan hasil tes laboratorium yang menegaskan bahwa Mirna ini tewas karena sianida dan bahkan ada bukti 0,2 mg sianida di dalam lambungnya. Ini adalah keterangan langsung saksi ahli, tepatnya merupakan dokter forensik pada tanggal 3 Agustus 2016. Berikutnya merupakan ahli toksikologi forensik yakni Kombes Pol Nur Samran Subandi menyebutkan terdapat kandungan 14,88 gram liter sianida di sisa kopi sehingga hasil perhitungan laboratorium forensik ditemukan ada 297,6 mg dalam kopi yang diminum Mirna. Kombes Pol Nur Samran Subandi ini bersaksi pada persidangan yang terjadi pada tanggal 3 Agustus 2016. Dan berikutnya pemirsa, patologi forensik dari Australia, Profesor Beng Beng Ong, dalam kesaksiannya menyebutkan ahli mengatakan kematian Mirna ini bukan karena sianida, karena 70 menit usai meninggal pemirsa, ini tidak ditemukan sianida. Sementara itu 0,2 mg usai beberapa hari tewas, kemungkinan ini dihasilkan dari pasca kematian. Ini pernyataan yang kemudian kita ingat bersama pada 7 tahun yang lalu begitu kontroversial. Selanjutnya ada Dr. Jaya Surya Armaja, dokter patologi forensik 7 September 2016. Menyebutkan ciri-ciri fisik jika seorang kena sianida dan keracunan maka bibirnya seharusnya berwarna merah. Tapi faktanya bibir Mirna ini justru berwarna kebiru-biruan. Ini ahli mengatakan berdasarkan tentunya pengamatan dan keahliannya. Berikutnya juga pemirsa ahli toksikologi forensik Dr. Budiawan yang juga sama senada meragukan kematian Mirna karena 0,2 mg sianida, bahkan menilai metode penelitian Kombes Nur Saman ini tidak independen dan juga tidak subjektif. Ini pernyataan pada tanggal 14 September 2016.